Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang sering muncul dalam ulangan harian untuk bab koordinat kartesius. Langsung saja kita masuk pada soal pertama. Nah, soal pertama adalah soal yang cukup mudah. Yang ditanyakan adalah koordinat serta posisi kuadran dari titik A, titik B, titik C, dan titik D pada bidang kartesius di bawah ini adalah, jadi ditanyakan adalah koordinat titik dan juga letak kuadran dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, mudah sekali. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, titik A. Titik A terletak pada koordinat. Nah, berapa titik A? Koordinat titik A adalah 6,1 dan terletak pada kuadran. Nah, kuadran berapa? Di sini ya. Di sini X positif dan juga Y positif itu adalah kuadran 1. Nah, titik A sudah. Sekarang titik B. Nah, titik B terletak pada koordinat. Nah, titik B kita lihat, titik B adalah ini, koordinatnya adalah min 2,6 dan terletak pada kuadran. Nah, kuadran yang dibatasi oleh X negatif dan Y positif adalah kuadran 2. Selanjutnya titik C. Terletak pada koordinat titik C. Nah, ini titik C. Min 1, min 2. Dan terletak pada kuadran. Nah, titik C adalah dibatasi oleh X negatif dan juga Y negatif. Kalau X negatif dan Y negatif itu tandanya ada di kuadran 3. Selanjutnya titik D terletak pada koordinat. Nah, titik D ini ya, koordinatnya adalah 7, min 5 dan terletak pada kuadran. Nah, D adalah dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Itu tandanya ada di kuadran 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor kedua. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Ya, ada sebuah koordinat kartesius dengan dua buah titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, dari koordinat kartesius ini ditanyakan yang pertama itu adalah posisi ya. Yang ditanyakan adalah posisi. Posisi yang pertama adalah posisi titik P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik Q terhadap titik pusat. Yang ketiga, posisi titik P terhadap titik Q. Dan yang terakhir, posisi titik Q terhadap titik P. Nah, kita jawab yang A dulu. Yang pertama dulu, posisi titik, mudah sekali. Titik P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi titik P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang sumbu X dulu. Dari sumbu X, titik P berjarak. Nah, dari
dari sumbu X. Nah, dari ini kan sumbu X. Titik P ini berjarak berapa? Nah, berapa jaraknya ke titik P? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, arahnya kemana? Ke atas ya. Ke atas. Nah, itu nomor A untuk terhadap sumbu X. Lalu titik P terhadap sumbu Y. Berarti dari sumbu Y titik P berjarak, nah dari sumbu Y, nah ini sumbu Y titik P berjarak berapa? Nah, dari sumbu Y kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke arah mana? Nah, ke arah kanan ya. Kalau ke belah sini berarti sebelah kanan. Dan nomor A sudah. Sekarang nomor B. Posisi titik Q terhadap titik pusat. Nah, kalau ini harus menggunakan perhitungan ya, sedikit perhitungan. Caranya gimana? Nah, caranya adalah berarti dari titik pusat nah titik pusat itu kan 0,0 ya. Oh, 0,0 titik Q. Nah, titik Q ini adalah koordinatnya adalah min 6, min 2. Dari titik pusat yang koordinatnya 0,0, titik Q yang koordinatnya min 6, min 2. Posisi jaraknya adalah posisi jarak koordinatnya adalah, nah berarti kita kurangi titik Q yang koordinatnya min 6, min 2 dikurangi titik O yang koordinatnya 0,0. Nah, sama dengan berarti min 6 dikurangi 0, lalu min 2 dikurangi 0. Sama dengan min 6 kurangi 0 tetap min 6, min 2 dikurangi 0 tetap min 2. Jadi posisi jarak koordinatnya adalah min 6, min 2 atau negatif 6, negatif 2. Sekarang yang C. Yang C adalah posisi titik P terhadap titik P terhadap titik Q. Berarti dari titik Q yang memiliki koordinat min 6, min 2 titik P yang memiliki koordinat P ya 8,5, posisi jarak koordinatnya adalah, nah berarti adalah titik P di sini ya yang koordinatnya 8, min 5 dikurangi titik Q yang koordinatnya min 6, min 2. Sehingga di sini berarti 8 dikurangi min 6 dan 5 dikurangi min 2. Kurung tutup. Nah, min ketemu min jadi plus. Berarti 8 plus 6, 5 plus 2. 8 tambah 6 itu ya 14. Dan 5 tambah 2 itu adalah 7. Sehingga ini posisi jarak koordinatnya adalah 14,7. Lalu yang D sekarang, yang terakhir. Ya, yang D yang terakhir itu berarti posisi titik Q terhadap titik P. Berarti dari titik P yang koordinatnya 8,5 titik Q yang koordinatnya min 6, min 2 posisi jarak
koordinatnya adalah jadi berarti Q min 6, min 2 dikurangi P 8,5 sama dengan min 6 dikurangi 8 min 2 dikurangi 5. Negatif 6 dikurangi 8 itu adalah, jadi kalau kalian punya hutang 6 berhutang lagi 8, hutangnya jadi 14. Nah ini negatif 2 dikurangi 5, berarti kalau kalian berhutang 2 lalu nambah lagi hutangnya 5, jadi hutang total jadi 7. Seperti itu cara pengerjaan nilai minus nilai minus dikurangi ya. Pengurangan nilai minus. Jadi ini adalah min 14, min 7. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di gambar ini ada sebuah bidang kartesius dengan dua buah titik, yaitu titik R yang memiliki koordinat 5,4 dan titik S yang memiliki koordinat min 1, min 4. Nah dari gambar ini yang ditanyakan adalah jarak dari titik R terhadap titik S, jadi jarak titik R ke titik S, dan juga jarak dari titik S terhadap titik pusat di sini ya. Nah kita langsung mengerjakan yang A dulu. Jarak titik R yang punya koordinat 5,4 ke titik S yang memiliki koordinat min 1, min 4. Oke. Nah untuk menentukan jarak kita harus ingat jarak R ke S berarti adalah RS ya. Jarak titik R ke titik S makanya ditulis RS sama dengan, nah rumusnya ini seperti ini. Akar X1 X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kurung tutup kuadrat, ini kurang panjang ya. Nah rumusnya seperti ini. Nah dari mana kita dapat nilai X1, X2, X1 dan juga Y2 dan Y1? Nah dari titik-titik ini kita tentukan X1 dan X2 nya. Berarti R untuk X1 dan Y1 berarti ini X1, yang ini Y1. Nah S berarti untuk X2 dan Y2. Nah tinggal kita masukkan saja. Berarti akar X2 adalah min 4 dikurangi X1 nya adalah, maaf ya, X2 itu 1, maaf, X2 itu 1 dikurangi, maaf ya, X2 itu 1 min 1 dikurangi X1 itu 5, ini dikuadratkan ditambah Y2 itu min 4 dikurangi Y1 nya 4. Nah kuadrat sama dengan akar min 1 dikurangi 5. Kalian punya hutang 1 kembali ngutang 5, jadi utangnya jadi 6 ditambah sama ini min 4 dikurangi 4. Kalian punya hutang 4 lalu menghutang lagi 4, jadi hutangnya jadi 8 kalau hutang lambangnya negatif. Nah sama dengan akar min 6 dikuadratkan berarti min 6 kali min 6, 6 kali 6 36, min kali min plus berarti plus 36 ditambah min 8 kali min 8 sama berarti 8 kali 8 64, min kali min jadi plus. Jadi 36 tambah 64 adalah akar 100. Nah 100 itu ada nilainya enggak akarnya? Ada. Berapa kali berapa nilainya 100? Yaitu 10 ya. Berapa kali berapa nilai 100? Yaitu 10. 10 satuan. Nah karena yang ditanyakan jarak berarti satuan panjang. Selanjutnya yang B. Yang B ditanyakan adalah jarak titik S. Jarak titik S yang punya koordinat min 1, min 4 ke titik pusat alias titik O 0,0. Nah karena jarak titik S ke titik pusat itu lambangnya O, berarti jarak rumusnya adalah SO ya. SO.
rumusnya mah tetap sama, yaitu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita tentukan ya X1, X2, Y1, Y2-nya. Nah, ini berarti di sini nih adalah X1 dan Y1 yang milik S, dan O itu adalah X2 dan Y2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. X2 adalah 0. Dikurangi X1-nya adalah min 1 atau negatif 1 dikuadratkan. Y2 adalah 0 dikurangi min Y1-nya min 4 dikuadratkan lagi. Sama dengan ya akar 0 dikurangi 1. Nah, 0 dikurangi min 1 maksudnya. Nah, ini kita selesaikan dulu di sini nih. Min ketemu min itu jadinya plus. Jadi 0 plus 1 dikuadratkan ditambah 0, ini min ketemu min juga jadinya plus, dikuadratkan lagi. Lalu jadinya akar 0 ditambah 1, 1 kuadrat ditambah 0 tambah 4, 4 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1 kali 1, 1. 4 kuadrat adalah 4 kali 4, 16. Lalu setelah itu 1 tambah 16 adalah akar 17. 1 tambah 16. Akar 17 tidak ada nilainya ya. Jadi cukup sampai akar juga tidak apa-apa. Nilainya akar juga nggak apa-apa. Jawabannya berarti akar 17 satuan panjang. Satuannya apa? Satuan panjang. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu nomor terakhir. Di sini tertulis soalnya adalah tentukan luas bangun persegi panjang JKLM di bawah ini. Nah, kita disuruh mencari luas bangun persegi panjang JKLM. Nah, bagaimana sih cara mencari luas bangun JKLM? Nah, JKLM ini kan adalah bentuknya persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi dari gambar ini kita tentukan mana panjangnya, mana lebarnya. Nah, misalkan ini panjangnya adalah ini ya. JK itu sebagai panjang, sementara lebarnya adalah KL, ini lebar. Nah, jadi nanti untuk mencari luas persegi panjang JKLM adalah kita mengalikan panjang kali lebar atau JK dikali KL. Nah, yang pertama itu berarti kita harus mencari panjang JK, artinya kita mencari jarak titik J ke titik K. Lalu setelah itu kita mencari panjang KL, artinya kita mencari jarak titik K ke titik L, yang cara pencariannya sama seperti soal nomor 3 sebelumnya. Nah, untuk itu jadi kita membutuhkan koordinat masing-masing titik ya. Titik J, kita butuh koordinat titik J. Titik J koordinatnya yaitu 3,1. Lalu ada lagi titik K yang koordinatnya adalah 7,2. Ada lagi titik L yang koordinatnya 6,7. Dan yang terakhir ini sebenarnya tidak usah, tapi nggak apa-apa, kita tulis aja titik M yang koordinatnya adalah 2,6 ya. Nah, seperti kita tadi, yaitu kita mencari panjang dan juga lebar. Panjangnya itu berarti JK ya. Jadi kita mencari panjang dulu. Pertama ya, panjang persegi panjang PSPJG itu adalah JK. Nah, kita nyari JK. JK itu berarti rumus jarak 2 titik ya. Jarak titik J ke titik K itu adalah X2 dikurangi X1 kuadrat dan ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, JK. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Nah, kita tentukan saja X2-nya, X2 dan X1 dan Y2 dan Y1. Nah, kita tentukan dari sini ya. JK berarti yang J untuk X1 Y1 dan K adalah untuk Y2
Y1 kita tulis aja di sini biar lebih mudah. J itu 3,1 dan K itu adalah 7,2. Berarti ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita masukkan ke sini. Berarti akar X2 adalah 7 dikurangi X1 3 kuadrat ditambah Y2 adalah 2 dikurangi Y1 adalah 1 kuadrat sama dengan akar 7 dikurangi 3 adalah 4 ditambah 2 kurangi 1 4 kuadrat 4 kali 4 16 1 kuadrat 1 kali 1 1. Jadi JK alias panjang adalah di sini ya, akar 17 satuan panjang. Ini JK alias JK alias panjang persegi panjang. Lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan panjang, kita harus mencari lebar dari persegi panjang. Nah, lebar dari persegi panjang adalah KL ya. KL dimana K-nya itu ya adalah 7,2 dan L-nya itu adalah 6,7. Nah, berarti panjang KL adalah rumusnya tetap sama, yaitu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita tentukan X1, X2, Y1, Y2 nya. Nah, berarti dari KL ini berarti X1 ya 7, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, berarti akar kita masukkan X2 adalah 6 dikurangi X1 nya adalah 7 kuadrat, lalu Y2 nya adalah 7, Y1 nya adalah 2 juga kuadrat. Berarti di sini akar 6 dikurangi 7 ya, 6 dikurangi 7, angka yang lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar, jadi hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Kenapa sih negatif 1? Karena kita misalkan kalian punya uang 6, lalu kalian pergi ke warung beli barang yang harganya 7, berarti punya uang 6 dikurangi 7 berarti masih hutang 1 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 5 kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat, berarti min 1 kali min 1 1 ya, 1 kali 1 1, min kali min plus ditambah 5 kuadrat 25, 5 kali 5 25 sama dengan akar 26 satuan panjang. Lalu setelah panjang dan lebarnya kita cari, jadi kita bisa menentukan luas dari JK LM, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah JK dikali lebarnya itu adalah KL. Panjangnya adalah akar 17, lebarnya adalah akar 26. Berarti akar 17 kali akar 26 adalah akar 442. Nah, ini tidak ada nilai bulatnya ya, akar 442. Jadi bisa seperti ini saja atau bisa kalian menggunakan kalkulator. Akar 442 itu adalah 21,02. Nah, satuan luas karena yang ditanyakan luas. Jadi itu pembahasan dari mengenai beberapa soal yang sering keluar dalam ulangan harian ataupun ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester dari bab koordinat kartesius. Sekian pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.